Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atmanda Nur Kumalasari. Saya melamar pada posisi Human Growth. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas tahap 3. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 5 soft skills, yaitu leadership, communication, problem solving, decision making, dan time management. Yang pertama yaitu leadership. Menurut saya, leadership adalah kemampuan atau keterampilan untuk memimpin anggota dengan mengarahkan, mendorong, dan memotivasi anggota untuk bersama-sama meraih tujuan dalam sebuah organisasi. Yang kedua yaitu communication. Menurut saya, communication adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan atau gagasan baik secara lisan maupun tertulis kepada individu maupun kelompok sehingga mudah dipahami oleh lawan bicara. Yang ketiga yaitu problem solving, yaitu kemampuan untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah dengan mengambil keputusan yang tepat. Yang keempat yaitu decision making. Menurut saya, decision making adalah kemampuan untuk membuat keputusan dengan cara mengidentifikasi permasalahan, mempertimbangkan dampak keputusannya, dan mengetahui solusinya. Dan yang kelima yaitu time management. Menurut saya, time management adalah keterampilan atau kemampuan untuk mengelola waktu yang dimiliki secara efisien untuk melakukan aktivitas sehingga dapat terorganisir dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai 3 case study yang pernah saya alami berdasarkan 5 soft skills tersebut. Yang pertama yaitu leadership. Selama menjadi mahasiswa, saya sering dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi leader team dalam sebuah kerja kelompok atau proyek tertentu. Salah satunya yaitu pada semester 4, pada mata kuliah Bahasa Inggris, Ekonomi, dan Bisnis, saya dipercaya oleh teman-teman untuk menjadi leader tim. Pada saat itu, untuk pemilihan anggotanya dilakukan secara random, dan kebetulan salah satu teman saya yang sering di-underestimate oleh teman-teman sekelas bahwa ia kurang dalam berbahasa Inggris menjadi kelompok saya, menjadi salah satu anggota kelompok saya. Untuk proyek pada kerja kelompok itu, kami harus mempresentasikan bagaimana diskusi bisnis dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah, saat itu saya berpikir bagaimana cara agar salah satu teman saya ini bisa tidak di-underestimate lagi oleh teman sekelas. Akhirnya, setelah mata kuliah selesai ataupun saat ada waktu senggang, saya mengajak teman-teman saya ini untuk berkumpul dan mendiskusikan mengenai kerja kelompok yang akan kita laksanakan dalam 1 atau 2 minggu ke depan. Akhirnya saya terus melatih teman saya ini untuk bisa berbahasa Inggris agar tidak di-underestimate lagi. Akhirnya saat pembuatan video itu telah selesai, dosen saya dan teman-teman sekelas dengan kelompok lainnya, mereka kagum dengan salah satu teman saya ini karena ia bisa dengan lancar berbahasa Inggris. Oleh karena itu, dosen saya akhirnya memilih kelompok kami untuk menjadi the best team karena adanya perkembangan dari teman saya yang tidak bisa menjadi bisa. Wisdom atau insight yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya, yaitu case study 1 pada bidang leadership adalah jika kepemimpinannya sesuai, maka dapat memaksimalkan kinerja anggota sehingga dapat mencapai tujuan bersama dan menghasilkan kinerja yang maksimal untuk bersama. Yang kedua yaitu decision making. Pada pertengahan tahun 2019, saya mendirikan sebuah lembaga bimbingan belajar sendiri bernama Cool Generation di rumah. Lalu 1 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 2020, saya diwajibkan untuk mengikuti kegiatan KKN yang diadakan kampus. Kebetulan pada saat itu kelompok kami mendapat desa di Desa Ngingit di Tumpang. Lalu saya berpikir bagaimana cara agar saya tetap dapat mengikuti KKN di Desa Ngingit karena diharuskan menginap selama 2 minggu, dan bagaimana untuk lembaga bimbingan belajar di rumah ini tetap berjalan. Akhirnya saya memutuskan untuk mencari tentor baru untuk menggantikan saya selama saya mengikuti kegiatan KKN di Desa Ngingit. Selain itu, saya juga mempertimbangkan jika saya merekrut tentor baru, pemasukan saya akan berkurang karena saya harus membayar tentor tersebut. Namun jika saya tidak mencari tentor baru tersebut, saya juga akan
tidak dapat mengatasi untuk lembaga bimbingan belajar yang ada di rumah, sehingga tidak dapat berjalan karena tidak mungkin saya meliburkan seluruh siswa saya di rumah. Akhirnya dengan pertimbangan yang matang, saya akhirnya merekrut tentor baru tersebut dengan konsekuensi pendapatan saya akan berkurang, namun dampak positifnya saya tetap dapat mengikuti kegiatan KKN di desa tersebut. Wisdom atau insight yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya pada case study 2 yaitu decision making adalah jika kita dapat membuat keputusan dengan tepat dan tidak tergesa-gesa, maka akan meminimalisir kerugian atau dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain, serta akan memberi kita peluang untuk mempelajari hal-hal baru dan membiasakan kita untuk menghadapi masalah. Yang ketiga yaitu time management. Sejak saya menjadi mahasiswa semester 3 hingga saya menjadi mahasiswa tingkat akhir, saya kuliah sambil bekerja. Saya bekerja part-time sebagai tentor. Jadi saya harus dapat membagi waktu saya antara kuliah dan bekerja serta mengerjakan tugas. Nah, jadi saya membagi waktu saya mulai pagi jam 7 jika ada kelas pagi hingga sore jam 3, karena saat itu sering kelas sore saya mengikuti perkuliahan. Lalu sepulang dari kuliah yaitu sekitar setengah 4 saya harus ke rumah-rumah siswa untuk mengajar privat. Lalu sepulang dari mengajar privat saya harus mengerjakan tugas-tugas kampus saya. Selain itu, jika ada waktu senggang saat masa perkuliahan, saya gunakan waktu tersebut semaksimal mungkin untuk mengerjakan tugas, sehingga malam hari setelah saya pulang bekerja, saya tidak mengerjakan tugas terlalu banyak. Wisdom atau insight yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya mengenai time management adalah pengelolaan waktu yang baik, tepat dan efisien akan menguntungkan kita sehingga kita dapat melakukan berbagai aktivitas sekaligus dengan efisiensi waktu yang tepat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila terdapat salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.